Pernah nggak sih kalian ngerasa sudah capek-capek bikin konten ya di YouTube ya, dan viewsnya juga sudah mulai naik, dan ternyata untuk di aturan terbaru saat ini ya, konten-konten yang tidak memenuhi syarat dan dianggap tidak otentik itu bisa dismonetisasi. Dan ketika kita dismonetisasi, pastinya ya kita bingung ya, dan pastinya kita akan ajukan banding. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui sebelum ajukan banding buat teman-teman yang memiliki beberapa channel ya. Jadi harap dipahami di sini. Jadi ketika dismonetisasi, intinya jangan panik terlebih dahulu. Masuk di aplikasi YouTube ya, dan ini channel terbaru dengan konten sederhana. Ini hanya sebagai motivasi saja, kita langsung masuk di YouTube ya. Kita refresh seperti ini. Jadi ini real ya, ini channel terbaru dengan 63.000 subscriber dengan total penayangan sekitar 2,2 jutaan. Ini sebagai motivasi saja buat teman-teman semua. Saya refresh di sini, dan di sini saya gerakkan. Ya, ini hanya sebagai pembuktian saja kepada sahabat-sahabat semua yang baru mulai membangun channel YouTube. Dan pada dasarnya untuk saat ini memang kita tahu ya, banyak sekali channel-channel yang monetisasinya itu dicabut ya, karena ya dianggap konten yang berulang ya. Jadi di sini sebenarnya buat menjadi konten kreator ya, kita nggak usah terpacu ke hal-hal yang susah terlebih dahulu. Jadi konten sederhana pun kalau kita intinya konsisten ya, insya Allah pasti ada viewsnya ya. Nah, contohnya seperti ini, saya bikin konten seputar makanan ataupun masakan sehari-hari. Alhamdulillah ya, bisa dicek di sini ya, viewsnya sudah 2,2 jutaan, subscribernya sudah sekitar 63.399. Ini hanya sebagai motivasi saja. Ini adalah sebuah contoh konten yang simple, sederhana, kita mengambil dari lingkungan sekitar kita ya, keseharian saja ya, keseharian seputar memasak saja di sini. Nah, di sini bahkan baru saya refresh di sini sudah bertambah nih ya, subscribernya sudah bertambah 63.400, tadi 399, saya refresh bertambah 1 ya, jadi 63.400. Dan ketika kita dismonet ya, jadi sebenarnya jangan ini buat kamu yang mungkin sudah paham di AdSense. Nah, ini harus, AdSense itu adalah, yang belum tahu saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi AdSense adalah tempat dimana kita sebagai konten kreator website, konten kreator YouTube, konten kreator aplikasi, itu adalah tempat pembayarannya itu bisa di Google AdSense. Nah, jadi ketika kita sudah misalkan punya beberapa channel di Google AdSense, kemudian ada salah satunya yang dismonet, ya itu kita jangan langsung ajukan banding, karena dampaknya apa? Ketika kita ajukan banding, kemudian pengajuan banding kita gagal ya, jadi channel lain yang sudah dimonetisasi itu akan ikut terdampak. Nah, jadi ketika teman-teman hanya punya satu channel itu nggak masalah, teman-teman bisa langsung ajukan banding, nggak masalah ketika AdSense-nya cuma satu. Tapi kalau AdSense-nya banyak channel, ini jangan langsung ajukan banding ya. Jadi ya memang saya juga pernah di posisi dari sahabat-sahabat semua, yang mana saya juga pernah channel saya dismonet ya, ataupun monetisasinya dicabut. Ya, saya juga ngerasakan ya, dimana saya harus mengulang lagi, saya harus bikin video lagi dari awal ya, saya harus merubah untuk konten saya lagi. Itu saya pernah merasakan di posisi dari teman-teman yang mungkin terkena dismonet ya. Tapi dari situ saya juga tidak patah semangat ya, jadi saya tetap lanjut, saya tetap mempelajarinya, dan alhamdulillah juga sudah lolos monetisasi untuk saat ini ya. Memang ya, saya bilang menjadi konten kreator di YouTube ini tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Jadi butuh proses, butuh perjuangan juga, butuh waktu juga buat editing, buat mikir kontennya, itu banyak banget. Nah, di sini ini hanya sebagai motivasi saja ya. Ini channel terbaru saya juga, tapi fokus ke konten makanan ya, makanan sehari-hari. Jadi kalau memang kita misalkan nggak bisa pakai konten AI, ya udah kita pakai konten yang sederhana mungkin, nggak masalah ya. Misalkan ada kucing di rumah, nggak masalah kita video kalau memang kita belum bisa menggunakan AI, daripada kita menggunakan AI tapi kita nggak tahu nih ya untuk kedepannya dimonetisasi atau enggak. Nah, kan daripada sia-sia. Jadi intinya di YouTube ini seperti ini, intinya adalah pelan tapi pasti ya. Jadi kalau kita memang nggak bisa cepat ya, jadi pelan tapi pasti. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa hal setelah kita dismonet itu jangan
jangan kita langsung mengajukan banding, kita harus paham terlebih dahulu. Ini sebagai contoh saja, kita masuk di aplikasi YouTube Studio. Ini hanya sebagai contoh saja buat kamu yang mungkin mau banding ya. Nah, ini perhatikan di sini ya. Jadi ketika kita dismonet ataupun terkena konten tidak autentik ataupun konten yang digunakan ulang, di sini harus kita pahami ya. Jadi di sini itu ada informasi buat sahabat-sahabat yang mungkin channelnya itu ada yang sudah dimonetisasi. Nah, jadi kalau channel kita sudah ada yang dimonetisasi ya, itu kita jangan ajukan banding terlebih dahulu. Jadi tinggal kita tunggu saja sampai kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah, disitu baru kita ajukan banding ya. Tapi kalau kita ajukan banding langsung, sedangkan di channel kita itu ada channel yang sudah dimonetisasi, nah bahayanya di situ ya. Jika Anda tidak berhasil mengajukan banding atas penangguhan channel ini, channel lain yang Anda kelola juga beresiko ditangguhkan dari program partner YouTube. Nah, ini yang perlu digarisbawahi di sini ya. Tapi buat kamu yang mungkin channelnya baru satu, itu nggak masalah ya, mau langsung ajukan banding walaupun gagal pun nggak masalah ya, nggak berpengaruh juga. Tapi buat kamu yang misalkan kan beberapa channel itu kan hanya satu AdSense saja ya, jadi banyak channel bisa hanya punya satu akun AdSense. Jadi akun AdSense itu dimana tempat ya kita mendapatkan pembayaran. Jadi dari AdSense itulah yang masuk, gaji kita itulah yang masuk ke rekening kita. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan sahabat-sahabat semua punya channel lain yang sudah monet, saran saya jangan ajukan banding ya. Walaupun kita tahu ketika posisi dismonet ataupun monetisasinya dicabut ya, pastinya yang pertama kita bingung ya, kita mau ajukan banding tapi memang kenyataannya konten kita mungkin ada tidak original ya. Tapi kalau tidak ajukan banding, monetisasinya ataupun penghasilannya nggak ada. Nah, itu ya bingungnya di situ. Nah, kalau saran saya, selagi kita yakin konten yang kita buat itu memang konten kita sendiri, ya itu nggak masalah, kita ajukan banding. Tapi kalau memang kita ngerasa nih konten tersebut adalah konten yang dibuat orang lain, misalkan kita upload ulang ke YouTube, ya itu mending nggak usah ajukan banding ya, karena kita sulit untuk membuktikannya. Karena ajukan banding itu kita tampil wajah, kemudian kita jelaskan bagaimana cara kita editingnya, setelah itu kita upload ke YouTube dan videonya itu di privat ya. Jadi saya juga pernah mengajukan banding seperti itu ya, jadi seperti itu. Nah, ketika gagal nih, kalau kita misalkan baru satu channel nggak masalah ya, tapi kalau yang untuk 2-3 channel ketika gagal ya gagal semuanya ya. Jadi yang sudah monet pun bisa dismonet gara-gara satu channel saja. Jadi kalau saran saya dibiarkan saja terlebih dahulu ya. Jadi sebelum ajukan banding kita harus paham terlebih dahulu di sini ya, karena memang sudah ada peringatannya di sini. Dan di sini juga jika menurut Anda keputusan kami salah, ajukan banding dengan menyebutkan alasannya. Kami akan meninjau permohonan banding Anda dan keputusan akan kami sampaikan dalam waktu 14 hari. Jadi ini sebagai gambaran saja buat kamu yang mungkin panik mau ajukan banding ya, silakan. Ketika memang yakin itu konten yang kita buat sendiri, nggak masalah, teman-teman bisa ajukan dan semoga bisa kembali lagi untuk fitur monetisasinya ya. Jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan dan kita sudah buktikan sama-sama di sini. Dan ini sebagai informasi saja buat teman-teman yang baru mulai nge-YouTube ya. Jadi kita wanti-wanti juga untuk YouTube saat ini memang semakin ketat ya. Walaupun kita ada fitur AI buat kita bikin konten, tapi kita juga harus paham juga, karena walaupun kita menggunakan AI, kita juga harus ikut campur di dalam video yang kita buat tersebut ya. Jadi jangan full AI karena susah monet ya. Jangan sampai kita bikin video hanya sia-sia nggak dimonet, jangan sampai seperti itu ya. Terima kasih dan selamat malam.